Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok inovatif. Jadi di sini kami akan membahas mengenai makalah promosi online yang telah kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Nama saya Andini Savitri. Nama saya Fenty Febrianti. Nama saya Maura Mifa. Di sini saya akan membahas bab 1 di mana membahas mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Pemasaran online kini adalah salah satu cara untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada konsumen dan publik secara daring atau dalam jaringan. Yang tentunya pemasaran online ini tidak kalah menguntungkan dengan pemasaran secara offline atau secara langsung. Oleh karena itu, melalui penjelasan materi yang bersumber dari makalah yang sebelumnya telah kami buat, kami akan membahas dan menjelaskan dengan sebaik mungkin tentang pemasaran online itu seperti apa, dan diharapkan banyak orang dapat lebih memahami dan dapat memanfaatkan pemasaran online ini. Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan kami bahas di bab selanjutnya, yaitu yang pertama pengertian pemasaran online, yang kedua manfaat pemasaran online, yang ketiga jenis-jenis pemasaran online, yang keempat kekurangan serta kelebihan pemasaran online, yang kelima cara kerja pemasaran online, yang keenam strategi menarik pelanggan, dan yang terakhir yaitu contoh pemasaran online. Semua rumusan masalah tersebut akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas bab 2. Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian pemasaran online. Pemasaran online atau e-commerce marketing merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu brand atau produk melalui internet. Huruf E dalam e-marketing artinya kegiatan yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui akses jaringan internet yang cakupannya bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun selama internet tersebut dapat terhubung pada kegiatan e-marketing ini. Kemudian yang kedua itu ada manfaat dari pemasaran online. Yang pertama itu tidak terbatas ruang dan waktu, yang kedua biaya pemasarannya lebih murah, yang ketiga kemudahan memilih target pasar, yang keempat organisasinya lebih mudah dan juga sederhana, yang kelima kemudahan mengelola barang, yang keenam pelayanannya lebih fokus, yang ketujuh riset pasarnya lebih mudah, dan yang kedelapan membangun hubungan yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis pemasaran online. Yang pertama itu melalui media sosial. Menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan juga lain-lain. Yang kedua itu Search Engine Optimization atau SEO. Mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Yang ketiga itu ada email pemasaran. Pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media email. Yang keempat itu ada Search Engine Marketing atau SEM. Bentuk lain dari pemasaran online berbayar, melakukan pembayaran kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencarian tersebut. Yang kelima itu ada pemasaran konten. Pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial. Yang keenam itu ada lead generation, menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website, seperti menghasilkan penjualan dan mendapatkan alamat email calon konsumen. Yang ketujuh itu ada Google Ads. Google Ads merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google. Pengiklan berbayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web. Yang keempat ada dari kelebihan dan kekurangan dari pemasaran online. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu aksesnya luas. Jadi pemasaran bisnis online ini dapat diakses oleh pelanggan potensial dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu
dapat melintasi batas geografis. Karena pemasaran online ini dihubungkan melalui internet ya, yang merupakan salah satu media yang dapat melintasi batas-batas geografis serta nasional, jadi bisa menempatkan iklan produk atau jasa kita di internet ini dan dapat diakses di seluruh masyarakat di dunia dimanapun asalkan dapat diakses oleh internet. Yang ketiga ada biaya yang dikeluarkannya lebih murah. Nah, hal ini yang memudahkan para pelaku bisnis kecil sampai menengah untuk mengenalkan produk-produk mereka gitu. Yang keempat, marketing online itu bisa menghemat waktu. Jadi, pembeli bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Juga penjual juga bisa menjual barang atau produk jasa dagangannya juga kapan saja, di mana saja dan kapanpun gitu. Yang kelima itu available 24 jam. Pemasaran online ini memungkinkan bisnis yang kita jalani tersedia setiap hari selama 24 jam. Itu berarti cara tersebut membantu meningkatkan keuntungan dari penjualan kita. Selanjutnya itu dari kekurangannya ya. Yang pertama itu biaya awal marketing online yang cukup tinggi itu karena diperlukannya perangkat lunak ataupun hardware gitu. Seperti setidaknya kita memiliki handphone Android ya, atau laptop ataupun komputer. Yang kedua itu rentan adanya kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online ini merupakan kerentanan terhadap kegiatan penipuan yang terjadi gitu. Yang ketiga, rentan kesalahan teknis gitu. Karena pemasaran online ini mengandalkan teknologi ya, jadi rentan kesalahan teknis dan error gitu. Yang kelima, ada cara kerja pemasaran online. Yang pertama itu awareness atau kesadaran. Pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan tersebut di media online gitu. Iklan dari produk yang akan kita jual gitu. Yang kedua ada interest atau ketertarikan. Ketertarikan ini muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari ataupun jejaring sosial. Yang ketiga itu ada desire atau keinginan. Timbulnya pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk dan jasa dengan mencari keterangan lengkap tentang produk ataupun jasa melalui situs web. Yang keempat, action atau tindakan. Tahap terakhir yang sebagai penentuan dari pihak konsumen ini terhadap produk dan jasanya gitu. Yang keenam ada strategi menarik pelanggan gitu. Ada beberapa contoh ya strategi menarik pelanggan di sini. Yang pertama itu dari SEO atau Search Engine Operation, merupakan besar lalu lintas yang datang ke website kita secara langsung melalui mesin pencari gitu, yang sangat memudahkan untuk mencari berbagai macam produk yang dijual gitu. Jadi kita harus mengoptimalkan kata kunci dengan baik agar supaya produk yang kita jual itu tercarinya itu optimal gitu. Yang kedua itu ada optimalisasi Google Map Listing atau mendaftarkan bisnis di peta Google https://maps.google.co.id. Merupakan salah satu strategi pemasaran e-commerce yang paling penting ini ya. Gitu. Yang ketiga ada kampanye PPC atau pay per click. Apa itu? Jadi ini merupakan hasil pencarian berbayar yang merupakan salah satu cara terbaik untuk menjalankan strategi pemasaran e-commerce untuk mendapatkan peringkat teratas. Jadi dagangan kita itu peringkatnya di paling atas, kalau dicari terlebih dahulu itu di paling atas adanya. Itu yang jadi kita harus membayar iklan jumlah perharinya gitu yang diinginkan. Selanjutnya ada dari promosi di media sosial gitu. Miliaran orang sekarang menggunakan platform media sosial ya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Dan dari media sosial ini bisa dijadikan lahan kita untuk berdagang gitu, mencari keuntungan gitu dari produk yang kita hasilkan. Selanjutnya ada penggunaan blog yang menulis blog secara teratur, menyediakan konten yang unik dan berguna untuk pembaca, mendorong mengambil tindakan pembelian terhadap produk kita. Jadi kita bisa menulis nih tentang produk kita itu di website atau di blog tersebut, sehingga ketika para pembeli potensial membaca akan tertarik gitu karena kita menjelaskan produk yang kita dagangkan di situ secara jelas gitu. Selanjutnya ada penggunaan video marketing penampilan gambar. Ya ini dapat berbicara 1000 kata dan
penayangan video berbicara jutaan kata, gambar gerak menarik perhatian orang dengan cara yang jauh lebih baik dari penggunaan video marketing ini. Itu yang ditargetkan ke website e-commerce gitu. Selanjutnya yang ketujuh, rumusan masalah yang ketujuh ada contoh dari pemasaran online. Pemasaran online ini dapat dilakukan di berbagai platform. Contohnya dari media sosial sendiri itu kita bisa berdagang di Instagram, terus ada dari WhatsApp, Twitter, Facebook gitu dan lain-lainnya. Ya, atau dari e-commerce yang memang khusus lapak berdagang ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, Zalora dan sebagainya gitu. Di bab ini kami menyimpulkan bahwa pemasaran online merupakan strategi pengenalan suatu brand, produk barang atau jasa ke publik dengan menggunakan akses internet. Dan juga pemasaran online lebih unggul daripada pemasaran offline. Pemasaran online dapat diwujudkan dengan menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, media sosial, dan juga e-commerce. Saran dari kelompok kami yaitu pemasaran online dapat berjalan dengan baik jika kita memahami ilmu-ilmu dasar tentang pemasaran online sebelum mencoba mengaplikasikan pemasaran online. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai makalah yang kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan menambah ilmu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam kami berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.